Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Vita Ridwan. Saya dari kelas AK606. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis rasio keuangan pada PT Kino Indonesia Tbk. Selanjutnya untuk latar belakang, yaitu laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu sumber informasi yang merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data keuangan yang dapat digunakan untuk membantu para pengguna dalam menilai pertumbuhan laba perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Salah satu alat untuk mengukur kinerja perusahaan yang sering digunakan adalah analisis rasio keuangan. Salah satu perusahaan yang saat ini tercatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia adalah PT Kino Indonesia Tbk yang merupakan objek penelitian. PT Kino Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan consumer goods yang telah diakui di Indonesia dan juga mancanegara dengan lingkup bisnis yang meliputi produk-produk perawatan tubuh, makanan, minuman, serta farmasi. Saat ini PT Kino Indonesia Tbk memiliki 19 merek dengan 16 kategori produk di mana beberapa di antaranya berhasil mendapatkan pengakuan sebagai merek yang menjadi pilihan utama para konsumen. Dalam menilai kinerja keuangan, sudah menjadi kewajiban dari sebuah perusahaan untuk membuat dan melaporkan keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan kemudian akan dianalisis sehingga dapat mengetahui kesehatan dari suatu perusahaan. Selanjutnya untuk rumusan masalah, yang pertama yaitu bagaimana kondisi laporan keuangan pada PT Kino Indonesia Tbk. Yang kedua, bagaimana perhitungan rasio laporan keuangan pada PT Kino Indonesia Tbk. Dan yang ketiga, bagaimana hasil interpretasi dari rasio laporan keuangan PT Kino Indonesia Tbk. Untuk batasan masalahnya yaitu peneliti hanya akan menggunakan rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas untuk mengukur kinerja perusahaan pada PT Kino Indonesia Tbk pada tahun 2022 sampai 2024. Selanjutnya, tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui kondisi laporan keuangan pada PT Kino Indonesia Tbk. Yang kedua, untuk mengetahui perhitungan rasio laporan keuangan pada PT Kino Indonesia Tbk. Dan yang ketiga, untuk mengetahui interpretasi dari perhitungan rasio laporan keuangan PT Kino Indonesia Tbk. Selanjutnya, untuk manfaat penelitiannya, yaitu untuk menulis. Yang pertama, untuk memperoleh pandangan yang lebih luas mengenai kinerja keuangan perusahaan. Dan yang kedua, untuk meningkatkan keterampilan penulis dalam menganalisis laporan keuangan. Untuk perusahaan, yaitu yang pertama, dapat mengetahui kondisi keuangan sehingga dapat dijadikan evaluasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dan yang kedua, dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat dan mendorong produktivitas perusahaan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya untuk metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan, menjelaskan, atau meringkas berbagai kondisi, situasi, fenomena, dan berbagai variabel penelitian berdasarkan peristiwa yang dipotret, diwawancarai, dan atau diamati yang dapat diakses melalui bahan-bahan dokumenter. Untuk landasan metodenya, yang pertama, untuk definisi laporan keuangan, yaitu menurut Wi Saraswati, Ardiansyah Putra, dan Irawan 2019-14 dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Keuangan, tinjauan IFRS mengemukakan bahwa laporan keuangan sangat penting untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Pada mulanya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah sebagai output akuntansi, tetapi selanjutnya laporan keuangan tidak hanya sebagai output akuntansi saja, akan tetapi juga sebagai dasar untuk menentukan atau menilai kinerja keuangan perusahaan tersebut, di mana hasil analisa tersebut untuk mengambil keputusan. Untuk tujuan laporan keuangannya, yaitu menurut Darmawan 2026, dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Memahami Rasio dan Laporan Keuangan, mengemukakan bahwa tujuan umum dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang hasil operasi, posisi
posisi keuangan, dan arus kas organisasi. Selanjutnya untuk keunggulan dan kelemahan rasio keuangan, yaitu keunggulannya yang pertama, rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Yang kedua, merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. Dan yang kedua, untuk kelemahan rasio keuangan, yaitu prosedur pelaporan yang berbeda mengakibatkan laba yang dilaporkan berbeda pula, tergantung pelaporan keuangan tersebut. Dan yang kedua, adanya manipulasi data dalam menyusun data. Pihak menyusun tidak jujur dalam memasukkan angka-angka dalam laporan keuangan yang mereka buat, sehingga hasil perhitungan rasio keuangan tidak menunjukkan hasil yang sesungguhnya. Selanjutnya untuk jenis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Analisis rasio ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar seperti kas, surat berharga, piutang, dan inventaris. Perusahaan dianggap sehat jika labanya lebih dari 100%, yang berarti aktiva lancar dapat menutupi semua hutang lancar. Yang kedua ada rasio solvabilitas, yaitu rasio ini menunjukkan kemampuan sebuah organisasi untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya. Perusahaan dengan rasio utang terhadap ekuitas yang rendah menunjukkan tingkat solvabilitas yang tinggi. Lalu yang ketiga ada rasio profitabilitas. Rasio ini memberikan gambaran tentang efisiensi perusahaan dalam mengelola sumber daya dan menghasilkan laba. Rasio laba bersih terhadap penjualan yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berhasil mengoptimalkan keuntungan dan pendapatan yang dihasilkan. Lalu yang terakhir ada rasio aktivitas, yaitu pengukuran kinerja keuangan dengan rasio aktivitas. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai seberapa efisien suatu perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya atau seberapa baik perusahaan melakukan aktivitas sehari-harinya. Selanjutnya untuk analisis data, di sini ada grafik dari rasio likuiditas PT Kino Indonesia Tbk dari tahun 2022 sampai 2024. Hasilnya yaitu hasil analisis rasio likuiditas setiap tahunnya mengalami penurunan. Untuk current ratio pada tahun 2022 sampai 2024 mengalami penurunan dikarenakan jumlah kas dan setara kas. Kemudian untuk quick ratio setiap tahunnya mengalami penurunan yang disebabkan karena jumlah hutang lancar yang lebih besar dari jumlah aktiva lancar. Selanjutnya untuk cash ratio yaitu mengalami penurunan dikarenakan jumlah kas dan setara kas yang lebih kecil dari hutang lancar. Sedangkan untuk working capital to total asset ratio mengalami penurunan yang disebabkan karena bertambahnya jumlah hutang lancar. Dan jika dibandingkan nilai rata-rata rasio likuiditas dengan rata-rata industri, maka hasilnya dapat dikatakan bahwa perusahaan tidak likuid karena nilai rasio rata-rata internalnya masih berada di bawah rata-rata industri. Selanjutnya, di sini ada grafik rasio solvabilitas pada PT Kino Indonesia Tbk tahun 2022 sampai 2024. Berdasarkan grafik tersebut, hasil analisis rasio solvabilitasnya menunjukkan bahwa pada long term debt to equity ratio setiap tahunnya mengalami penurunan yang disebabkan karena menurunnya jumlah hutang dan meningkatnya jumlah ekuitas. Hal tersebut dapat dikatakan baik. Begitupun dengan debt to asset ratio dan debt to equity ratio yang mengalami penurunan nilai dari tahun 2022 sampai 2024. Menunjukkan bahwa risiko keuangan yang lebih rendah, struktur keuangan yang makin sehat,
dan perubahan struktur pendanaan perusahaan yang makin konservatif. Dan yang terakhir ada grafik dari rasio profitabilitas PT Kino Indonesia Tbk pada tahun 2022 sampai 2024. Berdasarkan grafik, hasil analisis rasio profitabilitas mengalami peningkatan, yaitu untuk gross profit margin-nya, nilai rata-rata internalnya sudah berada di atas rata-rata industri. Namun untuk net profit margin, ROI atau Return on Investment, dan ROE atau Return on Equity, meskipun mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai 2024, namun nilai rata-rata rasionya masih di bawah nilai rata-rata industri. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam menghasilkan laba baik dari pendapatan, investasi, maupun atas modal yang ditanamkan oleh pemegang saham. Akan tetapi, tingkat efisiensi masih belum optimal, sehingga produktivitas, efisiensi biaya, dan kualitas investasi masih perlu peningkatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.